Bab 976 Tang Tua terbangun. Yang sebaliknya adalah lawan dengan topeng putih yang sama di wajahnya, tetapi Tang Wulin terkejut bahwa pada saat kompetisi resmi, lawan tidak menunjukkan namanya, yang jelas merupakan semacam perlindungan identitasnya. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Long Yusue tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika dia dan dirinya sendiri bisa bertemu di atas panggung, mereka tidak akan tahu itu satu sama lain. 3, 2, 1, mulai. Pada saat yang sama ketika Tang Wulin merasa puas dengan pekerjaan rahasia StarBattle.net, hitungan mundur suara elektronik telah selesai dan dia juga mengumumkan bahwa tantangan Federasi StarBattle.net pertamanya telah resmi dimulai. Suara elektronik hampir berakhir, 4 lingkaran cincin roh muncul di kaki Master Jiwa yang berlawanan, 2 kuning dan 2 ungu, dengan tangan kanan mengarah ke udara, tiba-tiba cahaya merah naik ke langit. Dan kemudian langit sekelompok bola api padat seukuran kepalan muncul, dan mereka terbang langsung ke Tang Wulin. Sekte 4 cincin jiwa? Tang Wulin tidak bisa menahan tawa. Apakah peruntungannya melawan langit akhirnya membaik? Rerumputan biru perak berkerumun, seolah dia tidak melihat bola api jatuh dari langit, berdiri diam, kaisar perak biru sudah menyebar ke arah satu sama lain seperti ular piton raksasa. Jauh. Lebih dari selusin tanaman merambat kaisar perak biru menjulang ke langit, menghancurkan petak besar bola api yang padat, mengubahnya menjadi lampu yang menyala dan meledak di udara. Kemudian mereka seperti puluhan tentakel besar, bergegas menuju Master Jiwa dengan panik. Ini adalah Sekte Jiwa 4 cincin jelas terpana, ditutupi oleh topeng, dan ekspresinya tidak dapat dilihat, tetapi dia sedikit bingung dengan kontrol roh bela dirinya, kekuatan roh atribut api meluap, dan dia menyalakan yang lain dengan tergesa-gesa. Cincin roh melepaskan bola api besar dan menghancurkannya ke arah Tang Wulin. Jika Anda berubah menjadi roh seni bela diri tumbuhan biasa, menghadapi master roh atribut api, Anda pasti akan dirugikan dalam hal atribut. Huokemu, wajar jika tanaman mengalami kerugian akibat kebakaran. Tapi Kaisar Perak Biru Tang Wulin bukanlah roh bela diri biasa, ia adalah kaisar di antara tumbuhan, dan telah berada di bawah pengaruh halus darah Raja Naga Emas Tang Wulin. Kaisar biru dan perak berkerumun seperti naga. Bola api besar itu langsung ditembus oleh seorang kaisar perak biru, tidak meninggalkan bekas hangus. Sekte jiwa yang dikaitkan dengan api bahkan melihat bahwa pohon anggur besar ini diterangi oleh cahaya bola apinya, dan itu tampak seperti dalam. Seperti kristal biru, ada urat emas seperti tulang di tengah kristal. Apa ini? Sekte jiwa cincin keempat hendak menangis. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin dia mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi semacam ini dengan basis kultivasinya sendiri, dia pasti tidak ingin melakukan perjalanan pulang pergi. Bagaimanapun, cita-cita itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Ketika tanaman merambat terjerat dan dengan gila-gilaan menyapu tubuhnya, menyebabkan kemampuan roh atribut api miliknya hancur satu persatu, dia tidak punya cara lain. Tubuh itu terangkat tinggi, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Permainan selesai, kualifikasi. Suara elektronik yang didengar Tang Wulin sangat sederhana. Pertempuran ini terlalu mudah baginya. Itu adalah kemenangan seperti penghancuran. Dari awal hingga akhir, dia hanya mengambil beberapa langkah ke depan. Karena berbagai kemampuan yang dibawa oleh kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas terlalu mudah digunakan, sekarang Tang Wulin semakin jarang menggunakan seni bela dirinya saat bertarung. Tetapi hari ini saat menggunakan Kaisar Perak Biru untuk keterikatan jarak jauh, dia menemukan bahwa Kaisar Perak Biru sedikit berbeda dari sebelumnya. Di permukaan setiap Kaisar Perak Biru, ada lapisan tambahan garis seperti kisi. Garis-garis ini sama seperti yang pernah muncul padanya sebelumnya. Mungkinkah dikatakan bahwa Kaisar Perak Birunya masih bisa menumbuhkan sisik? Bagaimanapun, lawan juga memiliki basis budidaya 4 cincin, tetapi kemampuan roh lawan tidak dapat berpengaruh pada Kaisar Perak Biru. Dia juga telah menggunakan Kaisar Perak Biru ketika dia bertarung melawan makhluk jurang dan menghadapi pembangkit tenaga listrik jurang beberapa hari yang lalu, tetapi situasi saat itu jelas tidak baik. Sekarang tampaknya bukan Blue Silver Emperor tidak cukup kuat, tetapi lawannya terlalu kuat. Itulah mengapa Kaisar Perak Biru gagal menunjukkan kekuatannya. Setelah pertempuran hari ini, Kaisar Perak Biru memberi Tang Wulin kejutan besar dengan kekuatan Kaisar Perak Biru saat ini. Tidak lagi kalah dengan banyak senjata yang dipandu jiwa jarak dekat. Ini tidak hanya bagus untuk pertempuran Master Jiwa, tetapi juga untuk pertempuran mecha. Bolehkah saya bertanya, apakah mudah bagi mecha biasa untuk membebaskan diri dari Kaisar Perak Biru? Jawabannya tentu tidak. Tang Wulin tersenyum tanpa sadar di sudut mulutnya. Satu kemenangan.
Ketika dia keluar dari panggung kompetisi, nama di atas kepala Tang Wulin sedikit berubah, dan kata-kata Xiao Tang berubah menjadi warna emas samar. Kemenangan dan kekalahan asli setelah itu menghilang, tetapi panah emas ke atas ditambahkan. Ini jelas berarti bahwa dia memenuhi syarat untuk pertandingan hari ini. Melihat kembali perasaannya sendiri tentang Kaisar Perak Biru, Tang Wulin merasa bahwa kompetisi ini semakin berarti baginya. Dalam 2 tahun terakhir, tingkat kultivasinya telah meningkat terlalu cepat, terutama ketika kekuatan darah telah melewati lembah naga. Setelah bertahun-tahun mengalami presipitasi, telah terjadi perubahan yang mengguncang bumi dari sebelumnya. Faktanya, dia tidak pernah bisa mengintegrasikan apa yang telah dia pelajari. Melalui pertempuran yang sebenarnya, itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan dirinya sendiri. Perpaduan dan koordinasi kekuatan seni bela diri dan garis keturunan keduanya merupakan cara penting baginya untuk meningkatkan dirinya. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan ditumpangkan satu sama lain, yang merupakan keuntungan terbesar mereka. Tang Wulin diam-diam memutuskan bahwa dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan kekuatan jiwa baru-baru ini. Dia memiliki perasaan samar bahwa begitu inti jiwanya juga dapat diselesaikan, sesuatu akan terjadi antara itu dan inti naga untuk memberinya kejutan. Perubahan. Pada saat itu, dia benar-benar yakin bisa menembus segel ke-10. Sangat bagus. Ketika Tang Wulin penuh dengan pikiran, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di benaknya. Suara itu datang tiba-tiba dan membuatnya takut, tetapi dia segera dipenuhi dengan kejutan. Tang Tua? Tang Tua telah tertidur untuk waktu yang lama, dan sudah lama sekali sejak dia memberi Tang Wulin instruksi apapun. Tapi saya tidak berharap untuk bangun tiba-tiba saat ini. Ya. Penilaianmu benar. Jika kamu dapat menyelesaikan inti jiwa, 2 inti energi akan saling merespons, dan beberapa reaksi kimia pasti akan terjadi, dan itu pasti jinak. Kondisimu jauh lebih baik daripada yang aku kira. Sepertinya Anda seharusnya mendapatkan sesuatu selama saya tidur. Anda sebenarnya mengembunkan inti darah, yang sangat bagus, sangat bagus. Sebelum inti jiwa tidak terkondensasi, Anda harus menyelesaikan darah dan darah terlebih dahulu. Pada intinya, saya akhirnya melihat tanda bahwa Anda dapat sepenuhnya mengubah esensi Raja Naga Emas menjadi diri Anda sendiri. Suara Tang Tua lega, Tang Wulin menutup matanya tanpa sadar, kesadarannya sangat tinggi. Segera saya dibenamkan di aula yang sama dengan Lao Tang. Old Tang berdiri dengan tangan di belakang, dengan senyum tipis di wajahnya, sepertinya dia sedikit lebih muda. Old Tang, kenapa kamu tidur begitu lama? Tang Wulin bertanya dengan curiga. Tang Tua tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku telah merasakan panggilan dari jauh, jadi aku telah menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk merasakannya. Dan perkembanganmu sangat lancar. Saya tidak perlu muncul. Sekarang Anda akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Dan selanjutnya, yang perlu Anda lakukan adalah lebih memahami semua yang Anda miliki. Untuk mengintegrasikannya. Terutama kekuatan darah, ini adalah kemampuan unik yang Anda miliki. Sederhananya, jika Anda dapat menyerap semua esensi dari 18 lapisan segel Raja Naga Emas, maka, dalam arti tertentu, Anda adalah Raja Naga Emas baru, bahkan bersamanya. Di atas. Bab 977, Raja Naga Emas Baru. Raja Naga Emas Baru? Tang Wulin memandang Tang Wulin dengan heran, ini adalah pertama kalinya dia mendengar Tang Tua mengatakan ini. Tang Tua tertawa dan berkata, ya. Itu adalah Raja Naga Emas yang baru. Inti dari Raja Naga Emas ada di seluruh tubuhmu. Ini dapat merenggut nyawamu kapan saja, tetapi jika itu benar-benar dicerna dan diserap olehmu, itu pasti akan membuatmu memiliki semua kekuatannya. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun Anda memiliki inti naga, itu tidak sepenuhnya aman. Segel 9 lapisan Ratu Naga Emas adalah kekuatan nyata yang menyegel Raja Naga Emas. 9 lapisan pertama, lebih hanya bagi kamu untuk beradaptasi. Jangan berpikir bahwa kamu bisa duduk santai dan bersantai dengan inti naga. Dengan kekuatan fisik kamu saat ini, masih agak enggan untuk menanggung segel ke-10. Jika kamu dapat memadatkan inti jiwa, itu akan hampir sama. Tang Wulin bahkan lebih terkejut. Awalnya, dia mengira kekuatan fisiknya telah meningkat begitu banyak, sehingga akan mudah untuk menembus segel ke-10, tetapi dari kata-kata Tang Tua, dia ingin menerobos yang pertama. 10 lapisan segel tidaklah mudah. Kenapa Old Tang? Saya sudah merasa bahwa kekuatan tubuh saya sangat tinggi, terutama dengan adanya kor naga. Jika Golden Dragon Raja Pemurnian dilepaskan, saya tidak bisa langsung menyerap mereka dengan kor naga.
Old Tang dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, ini sama sekali tidak semudah yang Anda pikirkan. Alasan mengapa saya bangun saat ini adalah untuk mengingatkan Anda agar tidak terlalu optimis. Segel Raja Naga Emas 9 lapis terakhir tidak hanya memiliki energi yang menakutkan, lebih penting lagi, ia juga memiliki beberapa ide orisinal dari Raja Naga Emas, tidak ada yang tahu apa isi dari ide-ide ini. Tetapi dengan karakter kejam Raja Naga Emas, pasti ada ide yang mempengaruhi pikiran Anda. Oleh karena itu, yang harus kamu hancurkan bukan hanya energi Raja Naga Emas, tetapi pada saat yang sama, kamu juga harus menjaga pikiranmu. Jika tidak, kamu mungkin dikendalikan oleh pikiran Raja Naga Emas. Tang Wulin menarik napas, meskipun dia selalu mengenal naga emas segel raja sangat berbahaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa 9 segel terakhir akan sangat berbahaya. Tang Tua, lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Jika ada gagasan Raja Naga, itu berarti kekuatan mental dan jiwa saya di laut berdampak? Energi yang mengerikan, bagaimana? Tangan Lao Tang tergenggam di belakangnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tahu, bahkan di alam para dewa, Raja Naga Emas adalah dewa tingkat pertama. Hati Tang Wulin bergerak, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga. Apakah itu benar? Old Tang menatapnya dengan heran, kamu sudah tahu? Tang Wulin melihat ekspresinya dan tahu itu benar. Apa itu fitnah dewa tingkat pertama? Tang Tua berkata, di alam dewa, secara umum, semua dewa sama, tetapi kenyataannya, masih ada tingkat yang berbeda. Itu ada di tingkat kekuatan. Yang memiliki tingkat kultivasi terendah disebut pendeta. Tingkat ketiga adalah tingkat ketiga, lalu tingkat kedua, tingkat pertama. Tingkat atas disebut Raja Dewa, dan juga para dewa. Penegakan hukum. Di masa lalu, ada 5 Raja Dewa di Dewa. Yang saya bicarakan adalah sistem di mana manusia dibudidayakan untuk menjadi dewa. Untuk binatang, situasinya serupa. Tapi Raja Binatang hanya ada satu, yaitu Dewa Naga. Dalam hal kekuatan tempur individu, Dewa Naga bahkan melampaui salah satu dari 5 raja manusia, tetapi karena dia sendirian, dia tidak bisa mengalahkan manusia. Dewa Naga jatuh dan dalam pertempuran Raja Dewa Manusia, ini dibagi menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Bisa dikatakan bahwa Raja Naga Emas itu sendiri setara dengan Raja Dewa Manusia, dan itu harus di atas dewa tingkat pertama. Jadi pikirkanlah, di tubuh Anda di dalam 9 lapisan terakhir segel, energi menakutkan seperti itu di segel. Seberapa sulit untuk menyerap dan mengubahnya sepenuhnya? Anda mengatakan bahwa alam dewa dulu? Saya telah mendengar orang mengatakan bahwa sudah ada banyak di benua Douluo. Tidak ada yang bisa berkultivasi menjadi dewa selama bertahun-tahun. Bukankah alam dewa sekarang tidak ada? Old Tang menghela nafas dengan sedikit kebingungan di matanya. Tidak, alam dewa masih ada, hanya saja tidak ada cara untuk menghubungi di sini. Tapi, jika suatu hari, kamu benar-benar dapat membuka semua segel Raja Naga Emas dan sepenuhnya menyerap energi di dalamnya, pada saat itu, kamu akan memiliki kemampuan untuk membuka kerajaan Tuhan dan merumuskan aturan kerajaan Tuhan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, dia memperkirakan bahwa segel Raja Naga Emas di tubuhnya cukup tinggi. Tetapi tidak peduli seberapa tinggi dia memperkirakannya, dia hanya berpikir bahwa setelah dia bisa menyerap semua energi, dia harus bisa mencapai batas. Level itu saja. Tanpa diduga, ketika dia sampai di Tang Tua, dia akan langsung menjadi Raja Dewa. Ini gila. Tang Wulin bukan lagi anak yang baru saja merasakan segel Raja Naga Emas dan tidak mengerti apa-apa. Di balik kemampuan untuk mencapai level Raja Dewa di masa depan adalah bahaya yang tak tertandingi. Jika dia ingin menyerap semua energi ini, bahkan dalam situasinya saat ini, kemungkinannya mendekati nol. Tang Wulin menelan ludah, memandang Tang Tua, dan tersenyum pahit, apakah aku tidak jauh dari kematian? Tang Tua diam, aku tidak tahu. Mata Tang Wulin menjadi gelap. Tang Tua, bisakah Anda membantu saya memperkirakan secara akurat, berdasarkan kondisi fisik saya saat ini, berapa lama saya bisa bertahan, dan berapa banyak segel yang bisa saya hancurkan selama periode ini? Tang Tua menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat membantu Anda dengan perhitungan, karena Anda telah melampaui prediksi awal saya. Anda berusia 21 tahun ini, tetapi kekuatan yang Anda miliki sekarang hanya dapat dicapai pada usia 25 tahun menurut penilaian awal saya. Segel 12 lapisan adalah batas umat manusia. Ini lebih dari 12 lapisan, dan satu tingkat Tuhan. Dari perspektif stabilitas segel, saya hanya dapat mengatakan bahwa dalam 10 tahun, Anda mungkin akan menyentuh yang ke-10. Segel kedua, 15 tahun, segel ke-13 pasti akan terbuka.
Pada saat itu, Anda harus menghadapi tidak hanya masalah fisik Anda sendiri, tetapi juga kekuatan ketertiban di dunia ini. Tang Wulin terdiam sesaat, kekuatan keteraturan? Apa itu? Tang Tuo berkata, ada keteraturan tak terlihat di dunia manapun. Ada keteraturan di dunia dewa, dan tatanan di dunia juga ada di dunia manusia. Tatanan di dunia adalah Tuhan tingkat tidak bisa ada di sini. Manusia pasti telah menghasilkan doulos yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Mengapa mereka tidak bisa menembus batas dan mencapai tingkat dewa? Bukannya mereka tidak cukup berbakat. Itu karena mereka tidak memiliki posisi dewa untuk bertemu dengan mereka. Mereka akan ditindas oleh kekuatan ketertiban. Mereka tidak akan mampu menembus penghalang ini. Dan kamu juga harus menghadapi masalah yang sama. Tidak mungkin bagi para dewa untuk menerima kamu. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba, setelah segel ke-13 terobosan, apa yang harus Anda tanggung bukan hanya dampak dari energi yang sangat besar, tetapi juga penindasan kekuatan tatanan dunia di seluruh benua Douluo. Tang Tua tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Tang Wulin ingin tahu apakah ini benar-benar terjadi, betapa menyedihkan situasi dia. Senyuman masa muncul di wajahnya, dan dia menghela nafas, sepertinya tidak ada kemungkinan lain. 15 tahun, apakah saya hanya memiliki paling banyak 15 tahun? Garis keturunan Raja Naga Emas memberinya kekuatan yang cukup. Pada saat yang sama, hal itu juga membuatnya kehilangan kesempatan untuk hidup di masa depan. Old Tang mengangguk lembut, namun, itu tidak sepenuhnya tidak mungkin. Jika Anda bisa menerobos langkah itu, maka masa depan mungkin menjadi masa depan yang lebih cerah. Selama Anda bisa mencapai tingkat dewa, Anda mungkin bisa menciptakan kerajaan dewa. Meskipun sukses kemungkinannya sangat tipis, tetapi keberadaan saya adalah membantu Anda menembus level itu. Tang Wulin memandang Tang Tua dan tiba-tiba berkata, jangan beritahu saya berapa banyak peluang yang saya miliki. Tang Tua tercengang, dan setelah beberapa saat, sinar cahaya pertama muncul di wajahnya setelah pertemuan ini. Tersenyum. Kamu kuat. Tang Wulin juga tersenyum, ya. Aku tidak tahu hasil terburuknya, keberanianku akan lebih banyak. Tidak peduli apa, aku akan melakukan yang terbaik untuk bertarung, bahkan jika aku tidak bisa menerobos, lalu apa? Apa? Setidaknya jangan tinggalkan penyesalan untuk dirimu sendiri. Tang Tua, aku ingin merepotkanmu, menyusahkanmu untuk membantuku menilai, kapan waktu terbaik bagiku untuk menerobos segel ke-10 berikutnya. Haruskah aku menunda sebanyak mungkin, atau sedini mungkin? Lao Tang tanpa ragu-ragu. Maju. Tarian Tang Lin terkejut sesaat, segel 9 depan, Anda tidak mengatakannya. Tang Tua berkata, 9 depan tidak segel yang sama dengan saya. Saya khawatir tubuh Anda akan runtuh. Dan sekarang, karena kekuatan tubuh Anda telah melebihi prediksi awal saya, Anda harus mulai menyerap kekuatan segel di belakang secepat mungkin, karena 9 segel berikut adalah satu dalam arti, atau dengan kata lain energi Raja Naga Emas adalah satu. Jika Anda menyerap sebagian darinya, tekanan pada segel keseluruhan akan berkurang 1 poin, dan waktu untuk menghancurkannya sendiri di masa depan akan tertunda dan memberi Anda lebih banyak waktu. Anda bisa mengerti saya berarti? Bab 978 Old Tang Chuan Qi. Tang Wulin mengangguk, saya mengerti. Sepertinya ada sesuatu di dalam air yang dalam. Di partisi 9 lapisan, air dari lapisan atas dipompa keluar. Meskipun satu lapisan partisi hilang, bobot partisi belakang akan berkurang dan waktu runtuh akan dipersingkat. Ya, itu benar. Oleh karena itu, dalam situasi memastikan keamanan, semakin cepat segel menerobos, semakin baik untuk Anda. Ini akan memberi Anda lebih banyak waktu di masa depan. Pada saat yang sama, semakin cepat penyerapan energi dalam segel, semakin cepat jadinya. Kekuatan Anda meningkat, memungkinkan Anda untuk lebih mengontrol energi yang kuat. Evolusi Anda juga akan lebih cepat. Saya mengerti. Tang Wulin mengangguk. Kemudian, setelah inti jiwaku terkondensasi, aku akan mulai menyerang segel ke-10. Kata Tang Wulin dengan tegas. Old Tang mengangguk dengan penuh semangat, tepat. Tang Wulin menunjukkan ekspresi bijaksana di wajahnya, waktunya sempit, tugasnya mendesak. Selama lebih dari 10 tahun, dia hanya memiliki lebih dari 10 tahun. Dan di pundaknya, dia juga memikul beban untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek. Bagaimanapun, tidak ada waktu yang bisa terbuang. Old Tang berkata, apa yang baru saja Anda katakan adalah bahaya yang akan Anda hadapi di masa depan. Apakah Anda memiliki masalah dengan kultivasi Anda? Tingkat kultivasi Anda telah meningkat, dan ingatan saya telah pulih. Saya dapat menunjukkan Anda.
Tang Wulin berkata, masalah terbesar yang saya hadapi sekarang adalah 9 bentuk naga emas yang saya latih diturunkan dari guru, dan orang tuanya telah gugur dalam pertempuran di mana Akademi Shrek dibom. Saya tidak mempelajari kemampuan dari 3 jenis terakhir yang terkait dengan domain. Sekarang saya memiliki inti naga, dan saya merasa dapat mengembangkannya. Selain itu, saat kekuatan saya meningkat, tombak naga emas semakin berguna, tetapi saya hanya bisa menggunakannya dengan kekuatan dan kecepatannya sendiri. Sekte Tang tidak memiliki keahlian menembak yang sangat bagus, yang memalukan. Setelah mendengarkan kata-katanya, Tang Tua tersenyum sedikit dan berkata, ini bukan masalah besar. Mengenai pose 9 naga emas, sebenarnya, 6 jenis yang Anda pelajari di depan sudah cukup, tetapi keterampilan yang terkait dengan bidang di belakang tidak mungkin. Untuk belajar, tetapi untuk memahami. Ini seharusnya menjadi salah satu alasan mengapa Red Dragon Douluo sebelumnya tidak secara langsung mengajari Anda. Pada level domain, Anda harus menciptakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Anda, daripada sekadar belajar, hanya ciptaan yang paling cocok untukmu. Tepat sebelum aku memanggilmu, bukankah menurutmu itu sudah sangat transparan? Kombinasi kekuatan garis keturunan dan jiwa bela diri. Itulah yang pasti akan kamu hadapi di masa depan jalan. Mata Tang Wulin berbinar, dan sepertinya dia telah menangkap sesuatu secara samar-samar. Mungkin, kesempatan ini juga akan datang ketika dia membentuk inti jiwa. Adapun keahlian menembak. Tang Tua tersenyum tipis, aku siap untuk ini. Penembak jitu ini diciptakan oleh dewa, dan cocok untukmu. Penembak jitu yang diciptakan oleh para dewa? Mata Tang Wulin berbinar ringan. Rilis besar. Nah, kamu perlu belajar dengan sabar dan berlatih keras. Aku akan memberimu gaya pertama hari ini, seperti yang ditunjukkan oleh 1000 pria. Saat dia berkata, Tang Tua melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ada cahaya dan bayangan keemasan di tangannya, dan naga emas Tang Wulin pistolnya persis sama. Mengarahkan tombak di tangannya, cahaya meledak seperti kilat. Ribuan lampu emas bermekaran di udara, dan Tang Wulin merasa niat tombak yang tak terhitung jumlahnya telah menembus tubuhnya, dan bahkan jiwanya hancur dalam niat tombak itu. Tepat ketika dia ingin berteriak kesakitan, niat tombak itu tiba-tiba memudar. Dia hanya melihat tombak emas besar berkedip melewati matanya. Ribuan cahaya keemasan benar-benar menyusut di atas sinar cahaya itu. Langit sepertinya ditembus saat ini. Keahlian menembak, ini disebut keahlian menembak. Saya tidak tahu berapa lama. Ketika Tang Wulin bangun dari meditasi, dia menemukan bahwa pakaiannya di sekujur tubuhnya basah kuyup, tetapi dia merasakan perasaan segar dan menetes. Old Tang tertidur lelap lagi. Kapan dia bangun secara khusus? Dia hanya mengatakan bahwa dia akan bangun ketika Tang Wulin benar-benar bisa mempraktikkan teknik tombak yang ditunjukkan oleh Qianfu. Saat ini, pikiran Tang Wulin penuh dengan senjata. Untuk pertama kalinya, dia merasa senjatanya masih bisa digunakan seperti ini. Pistol itu adalah raja dari 100 tentara. Inilah yang dikatakan Old Tang padanya. Jika Anda ingin berlatih keahlian menembak dengan baik, Anda harus keluar dari cara Anda sendiri untuk menjadi raja. Tang Wulin menghabiskan sepanjang hari dalam baku tembak yang mendalam, hingga keesokan harinya alarm berbunyi dan ketika tiba waktunya untuk Mecha Warfare, dia terbangun. Waktu berlalu begitu cepat. Dengan Dragon Core, dia tidak makan apapun siang dan malam, dan dia tidak merasa lapar. Masukkan kapsul bintang dan sambungkan ke battle.net. Cahaya menyala dan muncul kembali di stadion wilayah barat. Tetapi saat ini, Tang Wulin hanya merasa bahwa seluruh pikirannya kayu, dan tidak ada yang lain selain maksud dari pistol itu. Datang ke sisi lain stadion, teater mecha. Sudah waktunya untuk permainan. Silahkan pilih jenis mecha, jarak dekat, jarak jauh. Jarak dekat. Tang Wulin memilih tanpa sadar. Setelah membuat pilihan, saya menyadari bahwa saya telah memilih yang salah. Silahkan pilih senjata yang digunakan oleh melee mecha. Nada elektronik terdengar lagi, diikuti deretan pilihan senjata. Ada lebih dari selusin jenis senjata, pisau, pedang, tombak, kapak, kait dan garpu, cambuk dan palu untuk menangkap meteor Tangzi. 18 senjata tersedia. Ini sebenarnya berbeda dengan saat mereka mengujinya. Ketika sampai pada tahap kompetisi, apakah senjata sebenarnya opsional? Tang Wulin terkejut dan memilih tombak hampir tanpa ragu-ragu. Dia tenggelam dalam maksud pistolnya, meskipun kontrol mecha berbeda dari penggunaan sebenarnya, kontrol mecha yang sebenarnya adalah memperlakukan mecha sebagai tubuhnya sendiri. Cahaya menyala, dan mekanisme jarak dekat setinggi 12 meter telah muncul di bidang kompetisi, dan Tang Wulin juga duduk di dalam mekanisme. Sebuah senjata super besar dengan panjang 15 meter muncul di tangan para mecha dengan kekuatan besar. Di seberangnya, lawannya adalah mecha jarak jauh, Sol Gui dan Cekenen.
Tidak ada yang berubah. Mungkinkah dikatakan tahap pengujian? Apakah para pejabat merasa mekanisme tersebut terlalu dirugikan? Oleh karena itu, berbagai opsi senjata telah ditambahkan. Kali ini aku terjatuh saat pertarungan pertama dengan mecha di sini. Jarak dekat versus jarak jauh. 3, 2, 1, mulai. Kecerdasan suara elektronik selalu begitu sederhana dan lugas. Boom, boom, boom. Mecha jarak jauh di sisi berlawanan segera menyerang Tang Wulin, mengangkat tangannya ke 3 gelembung, 3 cangkang yang dipandu jiwa di font yang sudah jadi, dan langsung menutupi Tang Wulin. Tang Wulin mengendalikan mecha untuk memegang tombak, dan dalam sekejap, niat tombak yang tak berujung muncul di depannya. Tombak panjang di tangan mecha itu menjentikan, dan 3 tembakan ditembakkan seperti kilat ketika tidak ada ruang untuk api. 3 peluru artileri yang dipandu jiwa meledak, tetapi mecha itu sendiri tidak bergerak. Ini bukan teknik tombak yang ditunjukkan Qianfu, tetapi kendali Tang Wulin sendiri atas mecha, atau kombinasi murni kecepatan dan kekuatan aslinya. Tapi ketika pistol itu dilepaskan, perasaan itu mulai berubah. Raja dari 100 tentara, jalan raja. Boom, 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 boom. 5 peluru datang lagi. Tombak itu diklik 5 kali untuk menyelesaikan serangan lawan, tetapi mecha Tang Wulin tetap di tempatnya. Rasanya seperti akan datang, sungguh. Dalam pertempuran yang sebenarnya, meskipun hanya menusuk tombak yang paling sederhana, setiap kali tombak itu ditusuk, Tang Wulin sepertinya merasa bahwa lintasan tombak itu seperti jalan raja. Di antara kilatan cahaya, lingkaran cahaya itu beredar dan bergema di udara. Mecha jarak jauh di sisi yang berlawanan juga sangat aneh. Secara umum, ketika menghadapi jarak jauh dalam pertempuran jarak dekat, mereka akan mencoba untuk menutup jarak untuk pertama kalinya, sementara jarak jauh mencoba untuk menambah jarak. Tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk mengontrol mecha dengan jarak dekat dan terus menahan serangan jarak jauh tanpa bergerak. Bab 979 Senjata Latihan. Tetapi fakta ada di depan Anda, Tang Wulin melakukan hal itu. Mekanisme jarak jauh di sisi yang berlawanan bingung. Itu hanya dapat terus berputar di sekitar pinggiran mecha Tang Wulin dan terus-menerus menembakkan cangkang. Jika Anda membandingkan konsumsi energi, mecha jarak jauh pasti tidak akan mengkhawatirkannya. Jika pemboman terus berlanjut seperti ini, itu pasti mecha jarak dekat yang tidak bisa menahannya. Jika senjata besar itu menembus cangkangnya, ia juga akan disetrum dan akan menghabiskan energi. Mecha jarak jauh memiliki kekuatan pertahanan yang buruk, dan kecepatannya lebih lemah daripada mecha jarak dekat, tetapi cadangan energi keseluruhan jauh lebih besar daripada mecha jarak dekat. Konsumsi semacam ini adalah yang paling perlu dilihat oleh mecha jarak jauh. Saat ini, lawan Tang Wulin hanya berpikir, bagaimana dia bisa menemukan bunga aneh, apakah ini untuk mati? Atau bagaimana? Namun perasaan Tang Wulin berbeda lagi, dalam perasaannya, bombardir dari sisi berlawanan berusaha menembaknya. Dengan setiap tembakan yang ditembakkan, lintasan itu sepertinya dicap dalam pikirannya. Hanya dalam beberapa saat, ratusan senjata telah ditembus, dan ratusan jejak juga tertinggal dalam kesadarannya. Perasaan ini luar biasa. Tusuk, tarik, tembus lagi. Raja dari 100 tentara, jalan raja. Energi kedua belah pihak terus menurun, dan mekanisme pertempuran jarak dekat telah dibombardir oleh mekanisme jarak jauh tanpa mengelak. Energi mecha Tang Wulin telah memasuki tahap berbahaya setelah 10 menit. Lampu di ruang kendali internal menjadi merah, mengingatkannya. Namun, Tang Wulin masih mengendalikan mecha untuk menembakkan tombak setiap saat. Ribuan poin, 10.000 senjata seperti satu, inilah inti dari gaya ini. Old Tang memberitahu Tang Wulin bahwa jika dia ingin berlatih gaya ini, dia harus menembak puluhan ribu kali dalam pertarungan yang sebenarnya. Ribuan tembakan dalam pertempuran sungguhan. Jumlah ini sangat besar. Tapi Tang Wulin tidak pernah putus asa. Pertempuran di depan Anda adalah praktik terbaik. Dididi. Alarm berbunyi, dan energinya kurang dari 1/10. Tembakan di sisi berlawanan menjadi semakin sengit, tampaknya menghitung jumlah total energi dalam mecha standarnya secara detail. Mecha jarak dekat Tang Wulin akhirnya bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar, dan pendorong di belakangnya memancarkan banyak cahaya. Bahkan ketika energi telah mencapai titik terakhir, dia masih mengendalikan mecha jarak dekat dan bergegas keluar. Tentu saja dia harus menang. Hanya setelah dia memenangkan permainan berikutnya dia bisa mendapatkan lebih banyak orang untuk berlatih senjata. Ada jejak penghinaan dari sudut mecha di mecha jarak jauh, apakah kamu ingat serangan balik pada akhirnya? Bagaimana mungkin? Perangkat penggerak juga dihidupkan, tiba-tiba dipercepat, dan dengan cepat menjauh dari samping. Sekalipun kecepatan mecha lebih cepat, itu tidak jauh lebih cepat.
Dalam hal ini, jika Anda ingin menyusulnya dalam satu ledakan, itu hanyalah fantasi. Apa yang membuat mecha jarak jauh ini lebih bingung adalah bahwa tombak panjang di mecha lawan tidak berhenti, dan itu menusuk dengan cepat ke udara. Tapi mecha standar tiba-tiba menyala, bersinar dengan cahaya keemasan. Injeksi kekuatan jiwa. Selain energi yang diberikan oleh baterai pemandu jiwa, mecha juga dapat disuntikkan energi oleh master jiwa untuk bertarung. Melihat bahwa Tanggulin telah mencapai titik ini, master mecha jarak jauh tidak terkejut dan bersukacita. Sambil menarik diri, dia terus menyerang tanpa tergesa-gesa. Sungguh melelahkan, setiap divisi mecha jarak jauh memiliki hati yang teguh dan kesabaran yang cukup. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Karena dia menemukan bahwa kontrolnya atas mecha tiba-tiba melambat, dan ketakutan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya, bahkan mecha sebesar itu tidak dapat mengurangi ketakutan batinnya. Tekanan tak terlihat ada di udara. Dan pada saat ini, dia melihat bahwa tombak besar itu menembus ratusan tombak di tangan mecha yang mengejarnya, dan ujung depan tombak itu samar-samar bersinar dengan cahaya keemasan. Kedua mecha itu dengan cepat mendekat. Master mecha jarak jauh jelas ingin mengontrol mechanya untuk berakselerasi lagi, tetapi ada sesuatu yang sepertinya menekannya secara tak terlihat, hanya untuk memperlambat gerakannya. Bidang kompetisi ini digunakan untuk pertarungan master jiwa, ini cukup besar, tetapi untuk mecha dengan ketinggian lebih dari 10 meter, akselerasi tiba-tiba sudah cukup untuk mendekatkan jarak. Apa yang terjadi? Divisi mecha jarak jauh tercengang, tetapi bayangan senjata dengan cahaya keemasan telah sepenuhnya menutupi mechanya. Rilis Wuhun. Sudah terlambat. Semuanya berada di luar penilaian. Saat mechanya hancur berkeping-keping dan dia dikeluarkan dari permainan, dia tidak mengerti bagaimana dia kalah. Tanggulin melihat mecha di depannya yang telah berubah menjadi reruntuhan, melihat tombak di mechanya, jalan raja, hati raja. Dia mengumamkan 8 kata ini di dalam hatinya, dan tiba-tiba jejak pemahaman muncul di hatinya. Serbuan ke depan barusan bukanlah untuk benar-benar menutup jarak, tapi untuk melepaskan niat tombak di dalam hatinya. Basis kultivasi lawan jelas tidak tinggi di bawah niat tombaknya, pikirannya terkejut, bahkan jika diblokir oleh baju besi organik, itu tidak bisa menghentikan kejutan. Dalam situasi inilah Tanggulin menarik jarak lebih dekat dan menyelesaikannya dengan satu tembakan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap sebagai sudut pandang, bahkan bulu sekalipun. Tetapi dalam waktu singkat ini, di bawah bimbingan Tang Tua, Tanggulin sudah menyentuh ujung tembakan. Meskipun itu hanya perasaan awal, itu cukup untuk membuat pemahamannya tentang tombak ke tingkat yang lebih tinggi. Raja, kendalikan dunia. Kaya dalam segala hal. Raja. Hati itu seperti batu karang yang ditunjukkan oleh ribuan suami. Jika ingin menggunakan tombak raja, Anda harus memiliki hati raja terlebih dahulu. Hati raja adalah keyakinan akan kemenangan dan dedikasinya pada senjata. Keluar dari starbattle.net, Tanggulin melepaskan tombak naga emasnya untuk pertama kalinya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Dia memutuskan bahwa mulai hari ini, tombak itu tidak akan pergi. Hanya ketika Anda benar-benar merasakannya, mendekatinya, dan melekat padanya, barulah Anda benar-benar menjadi satu dengannya. Aku lapar, ayo makan. Ketika Tanggulin masuk ke kantin dengan tombak naga emas, orang-orang tidak bisa tidak melihatnya. Namun, tidak pernah ada aturan dalam Legiun Dewa Darah bahwa Anda tidak boleh membawa senjata saat makan. Bagaimanapun, dalam beberapa situasi berbahaya, pertempuran melawan makhluk abisal akan dimulai kapan saja, dan semua orang bersenjata. Tanggulin hanya membeli makanan, tentu saja itu adalah jendela terbaik. Dia sekarang memiliki terlalu banyak pahala karena tidak dipromosikan. Anda tidak bisa memperlakukan diri sendiri dengan buruk. Pegang pistol di tangan kiri Anda dan makan di tangan kanan. Hehe, saudara, apa yang membuatmu bersemangat? Jiang Weiwei duduk di samping Tanggulin, melihat tombak naga emas yang dia pegang, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Tanggulin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya berlatih keahlian menembak baru-baru ini. Saya merasa lebih baik dengan pistol. Kamu hanya makan sedikit? Jiang Weiwei tidak bisa menahan untuk menelan makanan lembut di piring di depan Tanggulin. Air liur mulut. Tanggulin hanya memperhatikan saat ini bahwa pangkat militer di bahu Jiang Weiwei telah dipromosikan menjadi kolonel. Tampaknya yang dibawa oleh gelombang jurang yang mampu adalah promosi yang lebih cepat. Selamat. Kolonel ada di sini. Tanggulin tersenyum. Jiang Weiwei berkata, mengapa Anda tidak berubah? Biasanya, berdasarkan penampilan Anda hari itu, seharusnya kapten. Saya harus memberi selamat kepada Anda semua di kamp Dewa Darah, dan saya tidak memiliki bayangan dari kamp Dewa Darah.
Ayahku mengatakan bahwa roh seni bela diriku mendominasi, tetapi setelah mencapai cincin ke-9, dia akan lemah. Bagaimanapun, dia bukan garis keturunan naga sejati. Kurasa Camp Dewa Darah tidak menyukaiku karena ini. Tanggulin berkata dengan heran, kamu adalah roh bela diri Tyrannosaurus. Kamu masih memandang rendah Camp Dewa Darah seperti ini? Jiang Weiwei berkata, saya telah mendengar desas-desus bahwa roh bela diri pasti berlatar belakang limit Douluo. Anda memenuhi syarat untuk masuk ke perkemahan Dewa Darah. Jelas Anda bisa. Jadi Anda sudah menjadi non-staff. Anda harus tahu bahwa di pasukan kita, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bekerja keras untuk mendapatkan tempat seperti itu. Kamu baru berada di sini selama beberapa hari. Ini sangat membuat iri dan penuh kebencian. Silakan makan nomor 1. Kata Tanggulin sambil tersenyum. Mata Jiang Weiwei berbinar, 1 porsi saja tidak cukup. Itu tidak menyenangkan. Jika Anda tidak terlalu menyukainya, karakter Tanggulin, bagaimana dia bisa memperlakukan tamu dengan santai? Jiang Weiwei tertawa, oke, 1 untuk 1. Keduanya mengobrol sambil makan. Tentu, saya berbicara tentang tantangan Federasi StarBattle.net. Babak pertama sudah berakhir. Sekarang saya berdoa agar saya tidak bertemu Anda di babak sistem gugur sebelum masuk 32 besar. Kata Jiang Weiwei serius. Tanggulin tersenyum pahit, apa menurutmu aku ingin bertemu denganmu? Jiang Weiwei berkata, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memasuki 32 besar. Namun, kompetisi semacam ini selalu membawa keberuntungan. Ya. Lihatlah keberuntungan Anda. Tapi, sepertinya Anda menganggapnya serius. Bab 980 Dunia Abu-Abu. Sambil berbicara, dia menunjuk ke tombak naga emas Tanggulin. Dia sangat menyukai tombak yang tampak keren, tetapi karena mengetahui bahwa benda ini tidak dapat disentuh, dia hanya dapat menjauh darinya. Tanggulin juga melirik tombak naga emas di tangannya, melihat ke dalam emas dan bilah tombak besar, hatinya tidak bisa menahan rasa bangga. Pistol Raja. Seseorang harus memahami arti sebenarnya. Jika tidak, saya minta maaf karena pegangan ini sepertinya adalah alat ilah yang menyertai saya. Ya, di hati Tanggulin, tombak naga emas adalah artefak. Tanpa itu, bagaimana dia bisa memadatkan inti naga begitu cepat? Melihat tombak naga emas sedikit dengan iri, Jiang Weiwei berkata, kamu seharusnya akan menembus tingkat 60, kan? Apakah kamu membutuhkan roh baru? Di sini, kita harus pergi ke pagoda spiritual Divai Basin, dan organisasi pagoda spiritual akan memberi kita darah. Roh yang disediakan oleh Legiun Dewa memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tanggulin menggelengkan kepalanya, aku tidak membutuhkannya, aku punya yang cocok. Tentu saja dia punya. Tulip Kilwo ada di dalam benih alaminya. Dia bisa merasakan nafas Kilwo tulip dan tumbuhan jiwa binatang yang telah dibudidayakan selama 100.000 tahun. Mereka bisa dikatakan sebagai warisan sejati Tanggulin. Angin kelabu bertiup ke seluruh bumi, dan yang bertiup adalah depresi. Seluruh dunia tampak kelabu, terkondensasi dari abu yang tak terhitung jumlahnya. Dunia kelabu tidak bisa dilihat sekilas, tidak ada bintang, tidak ada matahari, hanya abu-abu yang tak berujung. Di kejauhan, ada abu-abu yang lebih gelap. Jika bentuk kehidupan datang ke sini, satu-satunya yang bisa dirasakan adalah keputusasaan di sini. Keputusasaan tak berujung menyebar jauh, tak terbatas. Dan pada saat ini, di dunia yang penuh dengan keputusasaan ini, ada seseorang yang berjalan perlahan. Seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam besar, dan aliran udara hitam memancar ke seluruh tubuhnya, mengusir abu-abu di luar. Jika segala sesuatu di sekitarnya putus asa, maka nafas yang keluar darinya adalah keheningan yang mematikan. Keheningan dan keputusasaan bukanlah pertentangan atau pertentangan. Kenapa kemari? Suara pelan tiba-tiba datang dari segala arah. Seluruh dunia abu-abu menjadi terdistorsi, seolah-olah telah berubah menjadi pusaran abu-abu besar. Sosok hitam itu akhirnya berhenti, dia perlahan mengangkat kepalanya, dan di bawah jubah hitam, 2 sinar cahaya ungu keluar, itulah sorot matanya. Lord of the Abyss, bukankah petunjukmu yang memungkinkan aku datang ke sini? Apa yang kamu inginkan? Suara rendah itu bertanya langsung padanya. Tujuan kita, dari awal sampai akhir, adalah tujuan yang sama dengan jalan yang berbeda. Yang kamu inginkan adalah terus melahap, sehingga jurang itu akan menyublim dan menjadi kerajaan Tuhan yang spesial. Dan yang kuinginkan adalah jiwa yang tak berujung, kematian menjadi dewa, jadilah kerajaan kematian. Oleh karena itu, apa yang kita inginkan selalu sama. Distorsi di sekitar tiba-tiba berhenti, dan dunia abu-abu putus asa kembali ke keadaan semula. Di kejauhan, sosok abu-abu perlahan berjalan menuju sosok hitam itu.
Sosok hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, menampakkan dagu putihnya, dan sebuah busur ditarik di sudut mulutnya. Dia tersenyum. Puas tertawa. Dia tahu bahwa kata-kata lugasnya sudah menyentuh yang ini. Dan kemudian, rencananya, tidak ada yang bisa berhenti. Kehancuran hanyalah permulaan. Yang konyol adalah bahwa orang-orang bodoh itu hanya berpikir bahwa kebencianlah yang membuat mereka berani mempertaruhkan dunia untuk menghancurkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang mereka inginkan adalah menggunakan benua Douluo sebagai pengorbanan untuk mencapai kerajaan tertinggi mereka sendiri. Akankah Kutilang mengetahui ambisi mereka? Orang-orang itu tidak lebih dari semut. Ketika saya memilih untuk menjadi pemimpin Gereja Roh Kudus, saya sudah memiliki tujuan yang jauh tetapi agung ini. Tapi sekarang era ini adalah waktu terbaik. Kedua sosok itu secara bertahap mendekat, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi terdistorsi lagi. Tetapi dalam abu-abu, ada sentuhan ekstra hitam. Keputusasaan, kematian, kehancuran. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Tanggulin sekali lagi memasuki starbattle.net. Di atas kepalanya, dua anak panah, satu emas dan satu perak, semuanya mengarah ke atas. Panah perak hanya muncul setelah dia memenangkan pertempuran mekanisme pertama. Itu tidak diragukan lagi mewakili kualifikasinya untuk sisi lain permainan. Game kedua lebih cepat dari yang diharapkan. Jaringan pertempuran berteknologi tinggi ini bagus. Bahkan jika ada ribuan orang yang berpartisipasi, itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan game yang sebenarnya, ini juga sangat nyaman. Terlalu banyak, terlalu banyak. Cahaya redup berkedip, Tanggulin menunjukkan senyum tipis di wajahnya, melipat tangan di dadanya, dan memeluk tombak naga emas di sekitar dadanya. Ya, pistol tidak lepas dari tangan Anda. Di gagang tombak, cahaya keemasan bersinar. Tapi itu jauh lebih kecil dari biasanya. Hanya dengan memegang tombak selama 2 hari, persepsi Tanggulin tentang tombak naga emas sedikit berubah, setidaknya, dia menemukan bahwa tombak naga emas itu dapat berubah ukurannya sesuai dengan pikirannya sendiri. Pada saat ini, tombak naga emas di tangannya hanya memiliki panjang 2 kaki. Cahaya tertahan dan tidak mudah menarik perhatian. Itu hanya terlihat kecil dan indah, dan sedikit lucu. Game kedua akan segera dimulai. Saya tidak tahu lawan macam apa yang akan saya temui hari ini. Tanggulin tidak mengharapkan keberuntungannya sekarang. Baru-baru ini, saya telah memahami maksud dari senjata dan menumbuhkan kekuatan jiwa. Sebaliknya, dia mengharapkan lawannya menjadi lebih kuat. Hanya lawan yang kuat yang dapat merangsang potensinya dengan lebih baik. Senyum tipis muncul di wajahnya, Tanggulin meregangkan tubuhnya dan melangkah ke lapangan bermain. Pada saat ini, di depannya, sekelompok sosok berubah menjadi cahaya dan mulai berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka yang bisa datang ke sini hari ini memiliki panah emas ke atas di kepala mereka. Setelah tersingkir di babak pertama, setengah dari mereka seharusnya sudah menyelesaikan permainannya. Hari ini, separuh lagi orang akan tersingkir atas dasar ini. Xiao Tang, siap untuk memulai permainan. Kilatan cahaya dan bayangan memasuki tempat kompetisi lagi. Tanggulin masih memegang tombak naga emas, dan pada saat yang sama melihat ke sisi lain. Lawannya kurus, dan sepertinya perempuan, yang namanya dikaburkan di kepalanya, tidak ada lagi yang bisa dilihat, dan itu disembunyikan oleh topeng. 3, 2, 1, permainan dimulai. Tanggulin. Suara penuh kebencian datang dari sisi lain. Tanggulin tercengang, suaranya sangat familiar. Tidak mungkin. Keberuntungan ini terlalu buruk. Aku tidak tahu apakah itu keberuntunganku melawan langit atau keberuntungannya. Ya, bukankah itu suara dari Long Yusue? Jauh sebelum dimulainya babak pertama, Long Yusue mengancamnya, mengatakan bahwa dia tidak akan diizinkan untuk menang. Tapi saat ini keduanya bertemu langsung di babak kedua, bagaimana tidak bisa dikatakan situasi yang dramatis. Tidak diragukan lagi, Long Yusue mengenali identitasnya karena tombak naga emas di tangan Tanggulin. Belum lama ini, mereka sarapan bersama. Ini. Tanggulin tidak bisa berkata-kata. Jangan berpikir kalau kamu pasti bisa mengalahkanku. Andalkan kemampuanmu. Suara Long Yusue berubah dari kebencian menjadi dingin. Pada saat yang sama menjadi dingin, dan suhu di atas panggung kompetisi. Tanggulin merasa tidak berdaya, dia bisa memiliki semangat juang yang tinggi dalam menghadapi lawan manapun. Namun, menghadapi yang di depannya, dia benar-benar tidak punya niat untuk bertarung. Dia masih sangat berterima kasih kepada Long Yusue. Sejak memasuki Legiun Dewa Darah, Long Yusue telah memberinya banyak bantuan. Dapat dikatakan bahwa tanpa bantuan Long Yusue, dia pasti tidak akan dapat berintegrasi ke dalam Legiun dengan begitu cepat.
Jika bukan karena dia yang membawanya ke pertempuran yang sebenarnya, tidak akan mudah baginya untuk menunjukkan kekuatannya dan bergabung dengan perkemahan Dewa Darah. Karena itu, Tang Wulin berterima kasih kepada Long Yusue. Namun, kompetisi ini terkait dengan misinya dan apakah dia memenuhi syarat untuk mengambil cuti untuk bertemu kekasihnya. Dia tidak bisa kalah.